Selamat siang rekan-rekan dan dosen pengampu. Saya Benedictus Farizal Zuantino dengan NIM 2508 30 00028 akan memaparkan rancangan lengkap dari Sistem Informasi Manajemen untuk unit usaha digital printing dan fotokopi. Rancangan ini mencakup aspek autentikasi, manajemen, data master, formulir transaksi dinamis, hingga pembuatan laporan keuangan dan operasional yang terintegritas dalam database. Pertama-tama, saya akan menjelaskan latar belakang dan tujuan dari usaha digital printing. Usaha digital printing memiliki kompleksitas pada variasi detail pesanan seperti ukuran kertas, jenis laminasi, dan file desain. Sistem ini dirancang untuk mengatasi antrian panjang, mengurangi risiko salah cetak, dan memberikan transparansi informasi bagi pelanggan melalui sistem berbasis web yang modern. Pada slide ketiga ini, saya akan menjelaskan mengenai portal login multi-user. Portal login multi-user dibagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama, login admin atau staf internal. Yang kedua, yaitu portal pelanggan atau customer self-service. Mungkin rekan-rekan bisa melihat pada slide di atas. Pintu masuk aplikasi ini membagi pengguna ke dalam dua faksi, yaitu admin berfokus pada kontrol penuh dan manajemen stok, sementara pelanggan memiliki akses terbatas untuk melacak pesanan mereka sendiri guna menghemat waktu operasional. Dan pada slide kelima, terdapat poin penting, yaitu dashboard transparansi pelanggan. Dashboard pelanggan memberikan kenyamanan yang luar biasa, yaitu pelanggan tidak perlu lagi menelpon toko berkali-kali untuk mengecek status pesanannya. Cukup cek dashboard untuk melihat status pengerjaan dan estimasi selesainya secara mandiri. Dan pada slide 6 ini, terdapat form transaksi atau entry pesanan baru. Terdapat dua poin dalam form transaksi ini, yaitu blok input data pelanggan dan blok detail spesifikasi pengerjaan. Form transaksi dirancang agar kasir dapat bekerja sangat cepat. Integrasi input data pelanggan dengan data transaksi dalam satu halaman mengurangi waktu pelayanan di meja kasir. Upload berkas desain dan gerbang kasir. Panel manajemen file desain, yaitu area interaktif drag and drop untuk mengunggah file gambar atau dokumen langsung ke sistem. Tabel daftar file yang diunggah menampilkan nama berkas asli, tipe ekstensi yang berupa PDF, PNG, JPG, dan lain-lain. Ukuran berkas yang berupa megabyte dan lain-lain, serta tombol hapus cepat. Panel kasir dan pembayaran. Terdapat drop-down pilihan metode pembayaran yang berisi pilihannya, yaitu tunai, transfer bank, atau QRIS. Pengisian jumlah uang dibayar dan deteksi otomatis status pembayaran, yaitu lunas atau belum lunas. Tombol aksi ganda yang berisi hapus pesan, simpan pesanan, atau simpan dan cetak nota sekaligus.
Operator produksi dapat langsung mengunduh file ini tanpa takut tertukar. Sementara kasir dapat langsung memilih metode pembayaran non-tunai atau seperti kris yang sedang populer saat ini. Slide 8, yaitu form master atau detail profil dan berkas desain. Kita juga melihat halaman detail profil pelanggan dan detail file desain. Ini adalah bagian dari manajemen data master. Keuntungannya, jika pelanggan datang di lain hari dan ingin mencetak brosur yang sama, staf tinggal mencari arsip berkasnya di sistem tanpa perlu meminta pelanggan mengirim ulang file. Slide 9, laporan master atau konsol filter bisnis. Laporan master ini menjadi instrumen vital bagi pemilik usaha. Pemilik dapat melihat langsung berapa banyak pesanan yang masuk dalam sebulan, seberapa besar pendapatan kotor, serta mendeteksi ada berapa transaksi belum lunas yang harus segera ditagih. Pada slide 10, laporan transaksi periodik, yaitu fokus utamanya adalah rancangan report transaksi. Tabel ini mempermudah proses rekonsiliasi yang dilakukan oleh kasir harian atau mingguan. Baris total di bagian bawah memastikan kecocokan antara uang fisik di laci kasir dengan pencatatan yang ada pada database sistem. Slide 11. Seperti yang rekan-rekan bisa lihat, slide 11 berisi nota transaksi. Komponen dokumen nota transaksi berisi, yang pertama, header toko, yang berisi nama usaha, alamat fisik, dan nomor telepon aktif. Yang kedua, metadata transaksi, yang berisi nomor nota, tanggal cek status truk, ID pesanan asal, dan nama kasir atau operator penanggung jawab. Yang ketiga, data identitas pelanggan. Data identitas pelanggan berisi nama lengkap dan nomor HP untuk validasi pengambilan barang. Yang keempat, tabel rincian file design yang berisi daftar file yang diproses, tipe file, dan ukuran file. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu footer keuangan yang berisi status kelayakan cetak, total harga, metode bayar, dan nominal uang yang dibayarkan. Yang terakhir, kesimpulan dan hubungan aliran data. Data dari form master atau pelanggan dan berkas mengalir menjadi fondasi input pada form transaksi. Transaksi yang diproses oleh kasir menghasilkan output berupa nota transaksi fisik untuk pelanggan. Setiap data transaksi yang disimpan secara otomatis masuk ke database relasional dan diproses menjadi laporan transaksi dan laporan master untuk manajemen. Dampak positif atau implementasi sistem, yaitu meminimalisir kesalahan operasional atau operator mesin, mempercepat pelayanan kasir, dan meningkatkan kenyamanan pelacakan oleh pelanggan. Sebagai penutup, seluruh modul dari LKPM 7 hingga ke LKPM 12 yang saya rancang ini saling terikat erat dalam status database. Sistem ini tidak hanya memodernisasi cara kerja toko digital printing, tetapi melindungi bisnis dari kebocoran keuangan dan meningkatkan kepuasan pelanggan secara signifikan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya siap menerima pertanyaan atau masukan dari rekan-rekan